Bagaimana hukum dan adab dalam menerima pemberian? Apabila kita menolak seorang? Saya punya guru gini. Orang tua saya juga sampai sekarang loh ya, saya tetap menolaknya. Ini gimana saya belum tahu. Makanya sini saya diberi itu gak pernah menolak. Diberi apapun saya gak menolak. Kenapa? Karena orang tua saya sama guru saya ini mengatakan jangan pernah kamu menolak suatu pemberian dari orang. Bisa jadi itu rezeki dari Allah. Gitu loh ya. Dan kamu harus husnudzon sama Allah. Husnudzon sama Allah itu wajib. Nah, saya masuk di situ. Kalau ada yang dalil yang lain, orang yang dalil nggak apa-apa, gitu loh ya. Diterima saja. Pemberian dari seorang diterima. Kecuali mana-mana kayak babi, kalau ngerangkul, ya beda meneh. Ini pemberian loh ya, secara umum. Diberi. Kalau nggak butuh, berikan orang lain gitu ya. Contoh, umpama ini, saya dikasih baju sama Segi. Saya kasih baju sama Segi. Kemudian, Mbak Ustaz juga kasih baju sama saya. Dua baju baru. Sedangkan yang saya pakai harusnya satu. Jadi yang jadi itu harus satu. Yang satu saya berikan orang lain. Siapa? Oh, mungkin Abila. Bajunya sama. Tak kasihkan. Kudu mau tak tolak. Enggak Mbak Ustaz, mau kayak Mas Egi kayak. Kalau enggak usah ya sama kayak wong liya. Itu enggak boleh. Kalau saya enggak mau, tapi ya sama terima kasih. Kalau kita masih enggak membutuhkan, orang lain banyak membutuhkan. Gitu loh ya. Kasih makan, kita kasih makan, terima aja. Pasti ada orang lain yang butuh. Saya tanya Bu Saida itu, kalau kita kasih makan, kita banyak makan sini, jalannya kan ke masjid rumah ya. Kenapa ada orang makan rek? Terus Pak, habis sudah selesai sudah. Ya, yang ngasih ke sini ya berpahala, saya pahala. Saya pahala satu, sing ngasih pahala loro. Enak loh sing ngasih. Kan gitu dak, mek iki kene gitu dong. Gitu dak lho, men. Kan lulus kan. Meneh urusan meneh iki karo makan besok misalnya. Besok belum tahu gitu. Gitu. Apa dalam kalau misalkan ya pemberian itu kita itu tahu orang itu misalkan ya kebiasaannya misalkan setelah memberi orang gitu ya suka mungkin kita memang kita misalkan sudah berusaha tapi terus biasanya kebiasaan orang yang memberi itu setelah memberi seseorang itu suka mungkin terus menyakiti hati yang diberi gitu. Terus kadang-kadang mungkin kasus lain itu banyak kasus yang dengan memberi itu membuat orang yang diberi tadi itu jadi tunduk gitu. Jadi kayak pada akhirnya nurut gitu. Apalagi kalau misalkan yang memberi itu non muslim. Jadi kayak yang diberi itu kadang-kadang karena saking sukanya dia akhirnya meninggalkan sholat gitu. Jadi yang memberi non muslim terus kemudian yang diberi itu muslim. Karena saking sering menerima pemberian ini, kemudian pada akhirnya yang muslim ini saat mau ibadah itu jadi ragu-ragu karena sungkan gitu. Dan kalau udah jelas-jelas misalkan kita melihat ada suatu keburukan di baliknya, apakah memang kita tetap harus menerima? Oke. Gini. Satu. Tadi orang yang pemberi di sini mengungkit-ungkit kan ya? Ungkit-ungkit satu ini. Yang kedua, sikapnya dari yang diberi. Oke, dua ini dulu. Sikap
dari pemberi yang mengungkit-ungkit ini, kini kita jangan sampai masuk ke ranah itu. Itu urusannya dia sama Allah sudah. Ya. Yang penting urusan yang kedua ini sikap dari kita yang diberi. Kita ini kedonyan enggak? Gitu loh. Butuh enggak ini? Kedonyan enggak? Gitu loh. Kalau sama kedonyan, sama akhirnya bisa mengkondisikan dengan sendirinya. Oh, wong iki bahasa ngungkit-ngungkit ini. Wong iki ini. Umpamanya boleh enggak menjadi. Kalau sama mengambil ini, sama sampai enggak loro ati diungkutin wong iki. Ya. Ya tak jaman kayak canggowo ngono lho. Pecil loro ati apa? Ya jukuan terimaan berusaha aja gak loro ati. Lek gak butuh kayak wong liya sing butuh. Fakir miskin banyak kok. Ya. Gimana apabila tadi yang sampai ketiga itu sampai apa syariatnya? Yang penting jangan akidahnya ya. Tadi kan syariat sampai sholat ya. Syariat. Sampai syariatnya itu sampai tergadai. Atau gak sembahyang. Ini bagaimana? Berarti dia yang tadi itu dunia mata'ul nuru. Dunia itu menipu. Berarti dia kedonyan. Hal seperti ini dia harus berusaha untuk kembali taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Taqarrub oke. Taqarrub boleh. Harus wajib memang. Tapi bagaimana hubungannya dengan pemberian itu tadi? Kalau umpamanya ya ini pemberian ini menjadikan dia sungkan sampai meninggalkan sholat, dia seketika itu juga harus istighfar, astagfirullah, istighfar kepada Allah, dan seketika juga harus merubah apa? Pertama harus ittaqullah, pertama harus Allahnya nomor satu. Jangan sampai menomorsatukan manusia. Kalau itu pemberian, dia melihat Allahnya. Ini hadza min fadli rabbi. Ada yang mengatakan hadza min fadli rabbi Allah Ta'ala. Jangan seperti itu kata-katanya. Ini ada kebaikan dari Tuhanku. Gak ada pengaruhnya orang ini ngomong. Sungkan kepada orang ini gak ada. Kenapa? Dia sudah sungkan sama Allah sendiri. Gitu loh. Dia gak ada sungkan sama orang ini. Kenapa? Dia malu sama Rasulullah SAW. Kalau sungkan sama Rasulullah, sama sungkan sama Allah, kok baik? Lu aja diberitakan gitu sama tetap api namang iki. Gitu loh ya. Jadi baiknya kepada orang ini karena saya kepingin bukan saya takut kepada Allah, sunnah pada Rasulullah gitu. Jadi delok dibenakno kudu anune, kudu iku. Dadi ruhaniyae wong ini. Jadi itu menggodok apa ya? Zikir didawam meneh ditambahi dosis. Jadi ini dokternya dosis zikir ditambah, dosis maca Qur'ane ditambah, dosis wiridane ditambah pengkondisian dosis ini ya namanya ngaji nih ditambah begitu. Ini Mbak Pesta tadi ditambah itu nih, kalau dia melihatnya Allahnya ya dia akan sungkannya sama dia itu karena Allah dia gak bilang nih karena sholat gitu tidak loh.